Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekkah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci. Dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya. Sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju Tanah Suci. Segera hubungi 0852 6111 2022 ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan, dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda, maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basir an-nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khair wa tanghaliqu bihi abwabus syarr wa ala alihi latahar wa ashabil akhyar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat dan pemirsa Al-Bahjah TV serta pendengar setia Radioku Network dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam program Indah dan Penuh Cinta, yaitu dalam program podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah untuk seluruh pemirsa dan pendengar setia Radioku dimanapun berada. Terlebih di hari ini kita merasakan kedekatan waktu untuk kita bersama mengungkapkan rindu dan cinta dalam program mulia Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Di kesempatan hari ini kembali kita bersama dengan para pejuang-pejuang yang selama ini kita nggak pernah tahu ternyata suksesnya keamanan itu dari siapa bermula. Kemudian kita nggak pernah mengerti siapa yang ternyata menjadi pionir dari bagian kesehatan. Dan juga banyak di antara kita mungkin lupa di dalam membuang sampah dan menyimpan sampah, tapi ada tim di balik layar yang dimana merapihkan dari mulai awal kedatangan sampai dengan selesai rangkaian acara. Kita bersama dengan para narasumber di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sudah
siap menyambut para tamu-tamu Rasulullah? Insyaallah. Insya Allah, seger banget raut wajahnya, gembira banget karena ini event tahunan yang nggak boleh kita lupakan begitu saja. Kita hari ini bersama dengan Divisi Keamanan. Silakan memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Pak Sutara Ya. dari Divisi Keamanan. Ya, dari Divisi Keamanan. Selanjutnya dari Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, saya dari Divisi Kesehatan. Divisi Kesehatan. Masya Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairi dari Divisi Kebersihan. Dari Divisi Kebersihan. Cukup. Oh cukup. Kira ada tambahannya lagi karena masih koma itu ya. Baik, di kesempatan hari ini kita juga pengen tahu terlebih dahulu nih. Kalau Kang Khairi ini sudah berapa lama di Al-Bahjah, kemudian terlibat sebagai panitia Maulid Akbar sudah berapa lama? Untuk kami sendiri dari 2019 ya, 2019 itu kita ikut andil juga, tapi masih karena di situ juga santri ya, jadi kita juga ikut untuk waktu itu di divisi kebersihan juga. Divisi kebersihan juga. Sampai berkelanjutan karena memang kita di bidangnya juga di kepondokan itu kebersihan juga, kita lanjut ke kebersihan sampai sekarang. Sampai sekarang. Yang paling teringat dari maulid tahun-tahun sebelumnya, apa yang paling berkesan dari kebersihan? Untuk kesan yang sangat menarik bagi diri saya sendiri dalam selama kami menjalani tugas di maulid itu terkabulnya rasa yang ada dalam diri itu untuk selalu bersih hati. Jadi, Masya Allah. Jadi kesannya memang mengena banget karena memang cara membuang sampah dengan baca la ilaha illallah, terus niat membersihkan hati seperti itu. Oh, Masya Allah. Jadi bukan cuma hanya cara membuangnya saja ya, tapi ada panduan batin untuk selambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini kayaknya nggak pernah ada yang tahu nih hal ini nih. Baik, kita coba dari bagian kesehatan. Dari Kang Ridho sendiri sudah berapa lama ya ikut dan terlibat dalam kepanitiaan Maulid Akbar di Al-Bahjah? Saya di kesehatan ini sudah dari awal, Mas. Sudah dari awal gabung dengan tim kesehatan, dan memang waktu awalnya kan masuk sebagai santri. Jadi hikmahnya sebagai santri dulu dan langsung ikut di kesehatan. Tahun 2016 kayaknya. 2016 kita sudah ikut bergabung. Saat itu juga Maulid Akbar sudah dilaksanakan. Jadi kita udah langsung berkecimpung, dari situlah belajar sampai sekarang kita ikut andil dalam event Maulid Akbar ini. Masya Allah. Dan yang paling terasa ini adalah bagian kesehatan. Di acara Maulid Akbar yang mana, dan ada ada hal apa dari bagian itu, dan itu sangat dirasakan oleh jamaah. Kehadiran kesehatan itu di bagian mana kenangan itu masih teringat? Banyak sih momen-momen yang kita lewatin, terutama mungkin kalau kita ingat di 7 tahun yang sebelumnya. Kalau sekarang mungkin 2-3 tahun yang lalu ini sudah agak rapi ya, terkait masalah kedatangan jamaah, keluarnya dari mana, masuknya dari mana. Kalau kita lihat ke belakang 5 tahun sampai 7 tahun ke belakang, itu kita masih belajar dalam mengondisikan jamaah. Dan waktu itu kami ingat banget saat kroditnya itu kan saat mau pulang itu, mau pulang jamaah selesai acara keluar, kita belum ketemu dengan formulasi gimana supaya tidak kredit. Nanti itu banyak jamaah yang pingsan, banyak jamaah yang membutuhkan pertolongan. Nah di situ sebenarnya momennya kita gitu, bisa menolong jamaah cepat dan tanggap. Bagaimana kita kemudian melakukan penanganan kepada jamaah-jamaah. Itu berkesan sekali bagi kami dan tim-tim di kesehatan, karena memang kalau di kesehatan ini kan kita memang dituntut untuk tidak panik
Kalau ketemu case-case kesehatan, dan alhamdulillah semuanya terlayani, tertangani, tidak ada yang pulang dalam keadaan tidak mendapatkan pelayanan. Masya Allah, ternyata memang di 7 tahun yang kebelakang adalah cara kita belajar. Betul. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, bahkan di tahun ini harus lebih maksimal lagi melayani umat dalam hal kesehatan. Benar. Masya Allah, baik. Belum ditanya udah senyum saja ini. Masya Allah ya. Jangan takut dengan mic, agak dekat sedikit boleh. Nah, biar kitanya juga terasa nikmat. Baik ya. Dari Kang Sutara sendiri, sudah berapa lama di Al-Baja, dan apakah sama seperti akang-akang sebelumnya ini sebagai santri sebelumnya atau seperti apa? Kami sendiri bukan dari santri, kami bergabung langsung menjadi pejuang. Waktu itu kita bergabung di 2017. Kita bergabung langsung di bidang keamanan sampai dengan sekarang. Kalau di kepanitiaan Maulid, apa yang paling mungkin mohon maaf ya, yang namanya manusia itu kan susah kadang diatur. Apalagi untuk diberikan kenyamanan dan keamanan. Apa yang paling berkesan dalam momen itu, dan sebagai panitia yang sebagaimana diarahkan oleh guru kita, layani umat secara maksimal, apa yang di saat itu antara berbenturan emosi dengan nasihat dari guru kita, apa yang paling berkesan? Yang kami rasakan ini dengan adanya kami berbenturan dengan jamaah gitu, dengan yang lain, alhamdulillah kita bahwa kita ini emang harus punya ilmu sabar sabar gitu kan, dalam menghadapi jamaah yang terkadang ada yang baik, ada yang sangat baik gitu kan, Masya Allah gitu kan. Di situ alhamdulillah yang kami ambil hikmah itu berarti kita ini harus benar-benar selalu bersabar untuk menghadapi semua orang. Baik, Masya Allah, itu yang paling kerasa ya. Kerasa dari tahun ke tahun. Di ekstra mana Maulid Akbar ini, divisi keamanan itu benar-benar kerasa banget, walaupun memang sebenarnya sudah sangat kerasa ya di momen-momen Maulid itu, keamanan itu sangat dibutuhkan. Di periode mana? Karena tadi kalau Kang Ridho bilang 7 tahun sebelumnya itu kredit karena akses keluar masuknya itu masih satu akses. Nah, kalau dari keamanan di tahun keberapa yang masih sangat teringat sekali sehingga melakukan perbaikan? Tahun mana? Waktu itu di tahun 2019. Itu kami emang belum fasilitas juga belum memadai gitu ya. Di situ untuk organisasi juga masih belum terarahkan seperti itu. Di sini kami yang paling teringat itu di saat itu emang kita ada HT itu hanya 2. Alat komunikasi di lapangan. Hanya 2. Yang pegang wakil ketua dan juga ketua. Gitu. Jadi di saat ada kredit di tempat-tempat yang lain nih, kami tidak tahu gitu kan. Jadi taunya banyak komplainan setelah acara seperti itu. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kami evaluasi. Sampai sekarang sudah terarahkan semuanya. Masya Allah, mudah-mudahan kedepannya keamanan lebih terarahkan lagi. Baik, Masya Allah. Dan ini kembali lagi ke kesehatan. Di sini kita juga dapat laporan banyak nih mengenai kesehatan, bahwasanya persiapan yang saat ini dilakukan untuk di tanggal 7 Rabiul Awal, hari Ahad 31 Agustus 2025. Nah, ini persiapannya ada berapa titik pos kesehatan yang akan menyambut dan juga melayani umat khususnya dalam hal kesehatan? Oke. Untuk titik pos kesehatan, alhamdulillah kita sudah beberapa kali meninjau lapangan, kemudian bermusyawarah dengan tim, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani ya, Mas ya. Karena sebenarnya kesehatan ini terkait erat dengan keamanan. Kalau nggak aman ya kesehatan pasti jalan nih. Karena kalau nggak aman pasti kita yang turun. Gitu. Jadi alhamdulillah tahun ke tahun keamanan terus berbaik. Kita juga mendapat imbasnya. Jadi kesehatan tidak begitu berjibaku lah. Nah dari pelajaran itu kita kemudian bentuk pos. Jadi pos-pos kesehatan kita ada 8 pos insya Allah kita sediakan. Ada pos yang khusus nanti untuk jamaah-jamaah yang ada di luar. Ada juga pos-pos yang di dalam. Contohnya di luar itu akan ada dinas kesehatan, ada puskesmas di jalan utama.
Kemudian nanti untuk akses yang banat, ibu-ibu, nanti itu kan ada yang lewat LPD, di situ juga kita letakkan pos. Kemudian nanti yang di dalam untuk jamaah-jamaah perempuan ada 2 pos di AB Sehat Banat, ada juga di Mizka, itu kita siapkan. Jadi total 4 pos untuk Banat. Kemudian kalau untuk Banin, itu nanti tetap di jalan utama ada juga pos khusus untuk Banin, selain ada Banat. Kemudian nanti di Perumahan Pesona, ya Perumahan Pesona juga kita akan sediakan pos di situ, sama nanti ada juga yang di dalam di dekat panggung utama, kita juga sediakan pos. Barangkali ada case-case ya, mungkin biasanya sih jamaah tuh nggak sarapan gitu kan, rumahnya fisik, belum fisik, akhirnya datang ke pos kesehatan, kita cek, biasanya kita istirahat, kasih sarapan, udah bisa lagi mengikuti acara. Gitu. Jadi titik-titiknya seperti itu kita udah siapkan. Baik, Masya Allah. Kita ini juga merupakan fasilitas dari panitia untuk bisa lebih maksimal menyambut tamunya Rasulullah SAW. Kembali lagi dari bagian kebersihan. Kalau dari bagian kebersihan sendiri, apa sih yang dipersiapkan dari pra ataupun setelah acara? Biasanya itu berapa lama persiapan dari bagian kebersihan? Untuk divisi kebersihan, persiapannya memang dari awal-awal. Kita mulai gerak itu biasanya dari sebelum seminggu ya, sepekan lah seperti itu. Hanya saja sebelumnya kita udah mempersiapkan bagaimana survei lapangan area yang harus dibersihkan, dan untuk anggota dan pendataan alat dan banyak lagi ya, seperti itu. Untuk setelahnya biasa kami juga nanti ada penanganan sampah, gitu. Penanganan sampah itu biasanya setelahnya itu memang banyak ya, karena memang banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyaknya sampah berarti tambah berkah, ya, tambah ramai berarti seperti itu ya. Jadi untuk penanganan sampah, insya Allah kita kolaborasi sama Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Seperti itu. Baik, kalau dari personil ataupun dari relawan atau yang dilibatkan dari tahun ke tahun itu, di tahun mana yang paling banyak dan tahun ini berapa? Untuk di tahun sesudah itu paling banyak di tahun 2004. Iya, karena di situ berapa ada personil yang diturunkan di tahun 2004? Untuk personil itu kurang lebih ada tafakuh, jadi ada tafakuh, ada tahfidz, ada SMP, relawan dan pejuang kebersihan terutama di kepondokan, seperti itu. Dan adapun untuk tahun ini, insya Allah semuanya bersinergi, karena memang ini kita juga momennya memang momen sangat ya butuh tenaga yang banyak. Gitu. Kita pengen semuanya ikut andil. Kita ngerakin seluruh pejuang yang di pondok, beserta santri-santri yang sebagian yang cabang-cabang yang siap. Dan termasuk diantaranya juga pemirsa, pendengar yang akan hadir juga termasuk di dalamnya sebagai relawan. Oh, boleh. Karena boleh, kalau ada diantaranya yang melihat sampah itu bukan sampah dirinya, tapi mungkin sampah orang lain, maka jangan menunggu. Tapi caranya gimana tadi? Diambil sampahnya, kemudian dibuang sampahnya di tempat yang sudah kami sediakan. Dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan niat pasti dengan bertujuan niat itu untuk membersihkan hati. Untuk membersihkan hati. Masya Allah. Kalau untuk keamanan sendiri, apa sih yang menjadi tips semangat dan kuat, karena itu momen yang dimana satu emosional juga pasti diuji, kemudian juga suasana yang panasnya juga sangat diuji. Apa sih yang membuat tim keamanan ini makin yakin kita tuh harus sukses dari mulai awal sampai dengan nanti selesainya acara? Apa yang membuat yakinnya itu nih, keamanan nih? Yang membuat yakin kami itu karena
kita ini berjuang untuk Rasulullah. Allah. Itu yang membuat kita semangat. Kita berjuang ini di perjuangannya Rasulullah gitu, untuk menyambut tamu-tamunya Rasulullah. Itu yang membuat kami semangat dan tambah semangat. Gitu. Masya Allah. Dan persiapannya sampai dengan saat ini seperti apa? Untuk persiapan kami sendiri, alhamdulillah untuk sekarang ini kita sudah 99% ya. Masya Allah. Kita sudah menentukan titik keamanan, alur jamaah, keluar masuk jamaah, seperti itu. Alhamdulillah sudah ditentukan semuanya. Masya Allah. Berarti memang sudah siap untuk acara diselenggarakan. Ya, Masya Allah. Baik. Kemudian kembali lagi ke Kang Ridho. Baik, kembali lagi kita ingin mengetahui berapa manfaat dan pentingnya nih Kang Ridho, bahwasanya di momen Maulid Akbar ini tersedianya ambulans. Ada hal yang pernah sangat terkenang nggak sih ketika ambulans itu ada sehingga sangat mewakili dari kebutuhan jamaah? Apa yang sangat terkenang itu? Oh ya, kita selain menyiapkan pos, kita juga menyiapkan ambulan. Tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalani tahun ke tahun, kita tahulah di mana titik-titik yang kita akan standby-kan ambulan. Tentu ambulan ini sangat fundamental dalam pertolongan pertama pada kecelakaan atau bagaimana kita melayani jamaah. Jadi nanti ambulan itu kami akan letakkan di titik jalan utama. Nanti pas jalan mau masuk ke pondok itu ada ambulan nanti. Kemudian nanti ada juga di LPD itu untuk mengcover jamaah mungkin yang dari Banat. Nah itu kita sediakan ambulan juga di situ. Kemudian di Pesona. Pesona. Setiap tahun ada aja sih kasus-kasus, maksudnya case lah, jamaah perlu pertolongan pertama, terlebih untuk orang tua kita yang sudah sepuh, kadang jalan mungkin karena padatnya jamaah yang datang tersandung, ya kemudian kita langsung rujuk karena kadang kita nggak sempat untuk menangani satu persatu jamaah yang mungkin butuh dijahit, itu kita langsung kirim ke klinik dan sebagainya. Kita sudah petakan semua itu, ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit dan sebagainya. Jadi memang ambulan ini sangat penting ada di titik-titik itu dan kita udah siapkan itu semua. Baik, berarti memang hal-hal yang terlihat sederhana, tapi pelayanan maksimal dengan keadaan ataupun keberadaan ambulans ini sangat mewakili dari divisi kesehatan. Betul. Baik, kita lanjutkan kembali dari bagian kebersihan. Kalau dari kebersihan sejauh ini seperti apa sih yang betul-betul sudah dikatakan maksimal? Baik dari mulai penyediaan tempatnya, kemudian sampai dengan nanti tadi ada keterlibatan dengan pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal pembuangan sampah. Pertanyaannya adalah berapa banyak sih sampah yang dihasilkan dari Maulid Akbar ini? Untuk tahun ini mudah-mudahan sampai banyaknya sampah, banyaknya jamaah mudah ya. Amin. Seperti itu ya. Bukannya banyak sampah tapi banyak enggak ada jamaah itu ya. Mudah-mudahan lebih banyak yang banyak itu paling banyak ya pernah itu 7 kali penarikan. 7 kali penarikan mobil. Itu juga karena memang kita kolaborasinya sama DLH juga menyesuaikan, gitu kan. Menyesuaikan, kita juga mengingat personil itu terbatas, mungkin dalam satu mobil itu bisa jadi 3 orang atau 4 orang. Karena kalau memang 7 kali itu biasanya kita bagi-bagi, pekan ini 3, pekan besok 4 seperti itu. Dan itu udah berjalan dari 2022 sampai sekarang. 2022 sampai dengan sekarang. Masya Allah. Baik. Dari kebersihan ataupun kerapian juga diantaranya. Nah, kita lanjutkan lagi ke bagian keamanan yang terlibat dalam Maulid Akbar, baik tahun-tahun sebelumnya dan bahkan yang sekarang ini sudah 99%. Ini yang terlibat dalam keamanan itu dari mana saja, dari lingkup mana saja? Ada nggak dari relawan-relawan ataupun para muhibin Al-Bahjah atau pendengar-pendengar radio, ada nggak yang terlibat dalam keamanan ini? Baik, untuk keamanan yang terlibat itu
ada dari pejuang, dari santri, relawan, dan juga ada dari kepolisian, TNI, Dishub, Satpol PP. Alhamdulillah itu sudah bergabung sama tim keamanan kita di Maulid Akbar. Dan termasuk diantaranya masyarakat sekitar pondok ya, yang juga dilibatkan dalam acara ini. Dan yang tahun ini berapa personil yang dipersiapkan dari keamanan untuk menyambut dan juga memberikan kenyamanan kepada para jamaah? Baik, untuk total internal sendiri kita ada 600 personil, laki-laki dan juga perempuan. Kemudian dari kepolisian, Dishub, TNI, itu ada 150 personil yang akan diterjunkan. Baik, kalau untuk dari keamanan sendiri yang paling kredit dan itu sangat dibutuhkan keamanan itu dari gerbang mana atau dari titik mana biasanya? Biasanya dari titik jamaah ibu-ibu. Di itu jamaah yang ibu-ibu. Selalu kredit itu setiap tahun jamaah ibu-ibu itu bertambah dan bertambah di saat kepulangan terutama. Kreditnya ketika pada saat kepulangan yang butuh keamanan ekstra. Betul. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke Kang Ridho sendiri. Nah, kalau dari Kang Ridho ini seperti apa sih yang perlu diperhatikan? Apalagi tadi di awal menyampaikan bahwa para jamaah itu terkadang acara belum mulai sudah banyak yang mau pingsan. Apa sih yang perlu dipersiapkan atau himbauan apa kepada jamaah agar ketika hadir itu sudah maksimal di awal? Seperti apa? Oke. Untuk himbauan kesehatan, tentunya kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang hendak hadir untuk menjaga kesehatan, karena kita tahu semualah untuk jamaah yang hadir ini bukan hanya dari kota Cirebon, kadang ada yang dari Jabodetabek, bahkan ada yang dari luar pulau, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera. Tentunya perjalanannya jauh. Kami himbau untuk menjaga kesehatannya, tidurnya, makannya. Kemudian saat hendak hadir di acara, kami himbau untuk sarapan terlebih dahulu, karena saat jamaah membeludak kadang mungkin ada panitia tersilap tidak memberikan sarapan dan sebagainya, dan saking nikmatnya mungkin ngikutin maulid gitu akhirnya lupa sarapan, ya biasanya asam lambungnya menaik gitu. Kalau seperti itu jadi nanti akan mengganggu kan, mengganggu kenikmatan menyimak tausiah, kurang hikmat lah nanti di Maulid Akbarnya. Jadi kami menghimbau untuk sarapan terlebih dahulu, dan kalau ada yang dirasa itu segera menghubungi tim kesehatan. Nanti tim kita juga ada yang keliling dengan identitas kesehatannya, supaya saat jamaah yang butuh pertolongan mungkin nggak sempat ke pos, mungkin ada tim yang akan terus keliling lah melihat jamaah yang butuh pertolongan dan sebagainya. Itu sih himbauan dari tim kesehatan. Baik, Masya Allah. Sebelum kita ke bagian kebersihan, jangan beranjak dulu dari ruang Anda dan juga seluruh pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun berada. Pendengar setia Radio Network, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Mencari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati, di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya.
Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda, kemenakan, anak saudara, anak kawan dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda, maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekkah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya, sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju tanah suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah. Pemirsa, sahabat Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Kun Network dimanapun berada, kembali kita berjumpa dalam podcast Satu Hati di Al-Bahjah. Sudah mempersiapkan diri kita belum? Ataupun saat ini sudah mulai diajak kiri, kanan, depan, belakang tetangganya, apalagi keluarga tercinta untuk bisa bersama-sama berkumpul dalam satu hati di Al-Bahjah hari Ahad 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau hari Ahad 31 Agustus 2025 jam 7 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kita masih bersama dengan para narasumber yang sudah mulai kelihatan menampakkan kelelahannya. Karena hari ini kita memang sangat spesial banget karena kita berharap semua yang akan hadir mendapatkan informasi, kemudian yang hadir juga merasakan kenyamanan dari persiapan-persiapan panitia. Di antaranya kita ingin bertanya kembali tentang himbauan dari keamanan. Apa sih yang perlu diperhatikan oleh para jamaah baik dari seluruh wilayah pulau yang akan hadir, karena acara ini juga sudah termasuk mengumpulkan di antaranya 60 cabang Al-Bahjah seluruh Indonesia. Bayangkan 60 cabang yang sudah terilis ya. Nah, ini apa sih yang perlu diingatkan, yang perlu disampaikan, dan ini menjadi perhatian bersama, menjadi keamanan bersama? Himbauan apa yang disampaikan dari keamanan? Baik, dari keamanan sendiri kami himbau untuk semua para jamaah ya, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu agar tidak memakai perhiasan berlebihan. Iya, betul. Untuk agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian himbauan yang kedua, agar menjaga barang bawaan Anda dan juga anak-anak Anda agar tidak terpisah dengan orang tua seperti itu. Memang pernah ada sebelumnya, misalnya anaknya nyariin ma, ibu gitu, ada juga. Sering ya? Sering. Mungkin karena ibunya lengah, terus anaknya kemana gitu. Itu kita sering menemukan anak-anak yang lepas dari orang tuanya. Lepas dari orang tuanya. Baik, Masya Allah. Kembali lagi dari divisi kesehatan. Selama ini dan sampai dengan saat ini, bahkan di persiapan Maulid Akbar tahun ini, ada nggak sih tenaga profesional dalam kesehatan itu yang dilibatkan dan memang bersinergi dengan panitia Al-Bahjah ini? Untuk tim profesional, insya Allah kita akan tergabung di tim kesehatan itu para dokter-dokter.
Ya. Alhamdulillah dari tahun ke tahun kita punya dokter-dokter yang Masya Allah mau berjuang dengan kita di Maulid Akbar ini. Nanti ada dokter spesialis penyakit dalam, ada juga nanti dokter spesialis bedah syaraf, banyaklah dokter-dokter yang lain, dokter umum yang ikut hadir. Ada juga nakes-nakes yang lain kayak perawat, bidan dan sebagainya yang akan ikut andil mensukseskan acara Maulid Akbar ini. Baik, Masya Allah. Memang sudah sangat maksimal untuk para tenaga medis yang dilibatkan ataupun mereka melibatkan sendiri. Atau biasanya dari pihak panitia yang meminta atau seperti apa sih biasanya? Kalau untuk di tim kesehatan memang kita setiap tahun itu sudah terjalin lama. Jadi rutin beliau ikut dalam tim kesehatan. Adapun pejuang-pejuang atau jamaah yang ikut mendaftarkan diri juga ya kita terbuka saja yang mau ikut andil untuk berjuang di kesehatan. Adapun tim-tim profesional memang ini sudah tim kita yang tahun ke tahun selalu berpartisipasi di Maulid Akbar ini. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke bagian kebersihan. Dari bagian kebersihan sendiri, sejauh ini apa yang perlu diingatkan dan dihimbau kepada semua jamaah? Terutama tadi kalau bicara mengenai sampah banyak berarti barokah. Tapi alangkah baiknya jamaah banyak tapi sampahnya sedikit. Nah, himbauan apa yang ingin disampaikan? Untuk divisi kebersihan, kami menghimbau untuk dan selalu mengajak, memang di situ bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman. Itu insya Allah kita sampaikan di setelah acara atau mungkin di sebelum acara agar ingat dan di situ insya Allah ada sedikit banyaknya ada himbauan lah untuk tertulisnya seperti itu. Untuk jadi, sinyal informasi itu ya. Memang jagalah kebersihan dan niatkan untuk membersihkan hati ya seperti itu dengan kalimat la ilaha illallah ada seperti itu. Kita di Banat itu di jamaah perempuan itu biasanya kita juga udah kita pasang banner-banner dan kalau di laki-laki karena memang tempatnya ya memang sekarang untuk tahun ini agak tertutup, memang kita agak mengurangin. Tapi pasti ada dan alhamdulillah insya Allah udah siap lah. Udah siap ya. Dan kalau di antara maulid tahun-tahun sebelumnya ada nggak gerakan massal? Wah, di mana semua jamaah pun merasa terpanggil ketika ada sampah yang dilihat, kemudian ada tumpukan-tumpukan sampah yang dekat gitu. Ada nggak di tahun mana ataupun pernah nggak ada gerakan massal untuk membersihkan setelah acara? Alhamdulillah untuk di tahun kemarin ya itu terasa banget. Kerasa banget ya. Terasa ketika kita sampaikan ke tim yang mana tim acara, kita sampaikan bahwasanya kalimat yang buanglah sampah pada tempatnya itu kebanyakan jamaah malah beliau sigap juga cepat langsung buang sampah dengan memang responnya bagus gitu, seolah-olah memang panggilan hati untuk bisa memenuhi dari apa yang terdengar. Betul. Baik. Karena memang ya selain memang karena memang niatnya dari hati, pasti tulus ya. Orang dari hati itu biasanya tulus, memang di situ ada tempat ya buangnya di situ. Dan, buangnya di situ. Ya, insya Allah semakin rapi lah. Kayak tahun kemarin jamaah-jamaahnya juga antusias kalau disuarakan ayo buang sampah pada tempatnya, pasti. Baik, Masya Allah. Kembali lagi ke bagian kesehatan. Nah, dari Kang Ridho, sinyal apa sih yang bisa dipahami oleh jamaah seluruh Indonesia bahkan mancanegara yang akan hadir nanti tentang titik-titik dari pos kesehatan? Baik. Untuk penanda ya, penanda bahwa ini ada
pos kesehatan atau tidak. Nanti kita akan bikin banner tuh. Jadi mungkin ada yang stand dasar nafil, ada juga mungkin nanti seperti bangunan, nanti kita akan pasang di situ pos kesehatan, ada juga nanti pos ambulan dan sebagainya. Itu nanti bisa dilihat dengan jelas oleh jamaah. Kita akan standby di situ. Termasuk juga nanti ada pos ambulan gitu. Jadi akan gampang untuk jamaah-jamaah yang mungkin lewat melihat kita sudah standby pos kesehatan di situ. Nanti juga ada teman-teman juga kan yang akan lalu lalang dengan identitas kesehatan. Dan alhamdulillah kita juga melibatkan santri, Mas, santri yang ada di SMA-ku kita latih. Nah, itu juga nanti bakal pakai pengenal, pakai baju kesehatan. Jadi nanti misalnya tidak ketemu nih pos kesehatannya, nanti ada santri yang lalu lalang tinggal bertanya saja. Nanti akan diantarkan, akan diarahkan untuk ke pos-pos terdekat. Baik, jadi memang bukan cuma hanya jamaah yang mendatangi, tapi juga memang ada tim spesial yang dimana juga mendatangi para jamaah ketika memang sangat ataupun dibutuhkan. Betul, untuk bisa maksimal dalam melayani kesehatan. Baik, kita kembali lagi ke bagian kesehatan. Dari bagian kesehatan sendiri, kalau kita bicara mengenai kesehatan, mohon maaf keamanan. Biasa saja soalnya. Kayaknya nggak cocok kalau disebutin kesehatan ya, udah sehat soalnya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai keamanan, ada jam operasionalnya nggak sih, misalnya bagi tamu-tamu yang akan datang, itu mulai keamanan itu seperti apa begitu. Nah, artinya jam-jamnya ini apakah memang dibagi atau timnya itu 24 jam keamanan ini? Baik, untuk keamanan sendiri kita ada shift ya, jadwal shift. Di sini kita juga bersinergi dengan bagian parkir yang tentunya kita membantu mengarahkan di saat ada jamaah yang dari jauh gitu kan, dari luar kota yang hadir di H-1 itu akan kami arahkan ke titik-titik parkir yang sudah disediakan sama tim parkir. Untuk tim keamanan sendiri kita dibagi 2 shift. 2 shift ya? Yang pertama shift 1 untuk jaga malam, kemudian shift 2-nya yang untuk di hari hanya seperti itu. Dan untuk dijaga malam itu ada berapa personel yang dilibatkan? Dijaga malam insya Allah sekitar 30 personel yang akan kita libatkan untuk penjagaan di malam hari. Di malam hari. Kalau untuk di waktu siang yang? Di waktu siang sekitar 250 personel yang akan kami terjunkan. Baik, Masya Allah. Kita kembali lagi ke bagian kesehatan. Kalau dari kesehatan sendiri sampai dengan saat ini, sudah berapa sih dari santri yang dilibatkan untuk juga belajar sebagai kesehatan? Karena tadi Kang Ridho juga berawalnya dari santri, sehingga sekarang diamanahkan sebagai koordinator dari kesehatan. Berapa banyak santri yang dilibatkan? Kemudian ada skill apa sih yang dibutuhkan untuk para relawan ataupun para santri ini ketika diterjunkan sebagai bagian kesehatan? Insya Allah untuk santri kita akan banyak melibatkan santri yang SMA-ku. Ya, karena memang sudah dewasa ya, udah gede lah, remaja akhir gitu. Mereka akan kita latih bagaimana untuk menolong jamaah-jamaah. Nanti ada pelatihan juga BHD, bantuan hidup dasar, nanti akan dilatih sama teman-teman kita yang sudah biasa, yang sudah terlatih di bantuan hidup dasar. Nanti mereka dilatih bagaimana cara mengangkat tandu, bagaimana mengangkat jamaah yang mungkin kalau kita pelatihannya sih saat dia patah misalnya, bagaimana cara mengangkatnya, kan nggak sembarang ngangkat itu. Kalau sembarang ngangkat nanti yang tadinya mungkin retak jadi patah begitu kan. Nah, itu nanti dilatih. Kemudian kalau ada jamaah yang pingsan, bagaimana cara menanganinya. Kemudian ada luka, bagaimana membersihkan lukanya, nanti kita ajarkan itu kepada adik-adik SMA-ku. Untuk jumlahnya kurang lebih sekitar 30 santri yang akan kita libatkan dalam menyukseskan ini di tim kesehatan, khususnya di santri-santri yang SMA-ku yang sudah kuat-kuat nih untuk ngangkat tandu. Baik, berarti memang juga para santri ini bukan cuma hanya langsung terjun, tapi memang ada pendidikan dasar terlebih dahulu. Kita akan kasih pelatihan terlebih dahulu. Baik, kalau dari kebersihan sejauh ini apakah panitianya sama dari tahun ke tahun yang itu, atau memang juga ada panitia-panitia yang baru dan ada nggak pelatihan juga? Untuk kebersihan, insya Allah untuk pelatihan memang kita sedikit banyaknya juga
fokus di kesantриan untuk santri-santri. Kita untuk bisa khidmah lebih maksimal. Artinya untuk bersih-bersih, ya, untuk ngabdi umat baginda Nabi Muhammad, itu dengan hati yang memang benar-benar sambung, karena di situ juga ada nilai dakwahnya kan, sebagaimana kalau Buya itu menyampaikan bahwasanya ayo bareng-bareng kita khidmah di Maulid ini maksimal. Kalau santri jangan dibuat ajang untuk ngelanggar ya, tapi untuk kita itu kelak nanti kita kiprah di masyarakat itu, walaupun ngangkat sampah, buang sampah atau mindahin sampah juga, itu wujud kita itu berbagi, itu ikut andil dalam acara-acara yang mulia seperti itu. Berarti juga melatih untuk tidak sungkan, untuk tidak gengsi, untuk tidak pilih-pilih di visi mana, di bagian mana, yang jelas itu adalah mensukseskan acara. Masya Allah. Kita kembali lagi ke keamanan, karena keamanan kalau nggak ditanya kayaknya nanti kita yang diamankan pastinya nih. Ya baik, dari keamanan sendiri, kalau kita berbicara mengenai personil yang begitu banyak, yang paling jauh tuh ada nggak sih relawan atau tim yang memang dari tahun ke tahun tuh pokoknya pengen terlibat dan pengen dilibatkan? Ada nggak sih yang paling jauh tuh? Ada. Kita untuk tim yang paling jauh itu emang ada cabang-cabang Al-Baja ya, pejuang-pejuang Al-Baja yang dari cabang itu dari Tangerang. Dari Tangerang. Ada yang dari Sumedang. Itu yang kami rekrut itu dari Bogor. Itu juga ada. Berarti memang cabang-cabang Al-Bahja yang ada kurang lebih sekitar 60 titik itu memang sudah punya data khusus ya. Betul. Data khusus. Datanya. Baik. Nah kalau sejauh ini apa sih yang dipersiapkan sebagai tuan rumah yang dimana tadi sudah di closing dan sudah ditutup, ketika mereka ini menjadi relawan, ketika mereka ini apa sih yang dipersiapkan oleh tuan rumah itu ataupun dari pusatnya ini? Untuk relawan sendiri kita sudah menyiapkan job desk ya, job desk untuk tim keamanan tentunya di setiap titiknya kita sudah ada job desk. Di sini kita juga sosialisasi ke semua anggota tim keamanan agar di saat bertugas mereka tidak bingung, sudah punya pegangan job desk tersebut. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar, kita ke bagian kesehatan kembali. Apa yang mesti para jamaah, ya, apa yang mesti para jamaah ya tadi ketika pas di saat itu tidak ada tim yang lagi keliling, kemudian sedangkan kondisinya juga crowded, artinya dia untuk bergerak atau keluar juga tidak memungkinkan. Di saat kondisi seperti itu dari kesehatannya apa sih yang perlu jamaah itu lakukan? Artinya kayaknya nggak mungkin kalau bangun saya pasti akan jatuh atau pingsan. Kalau saya harus mencari juga nggak ada nih bagian kesehatan. Nah di saat itu sangat membutuhkan respon yang cepat. Nah paling tidak dirinya sendiri apa yang mesti dilakukan ketika ada hal yang seperti itu? Kami himbau untuk jamaah yang memang membutuhkan pertolongan secepatnya, kemudian mungkin tidak melihat akses di pos-pos kesehatan, insya Allah kita itu akan terkoneksi antara tim kesehatan, tim keamanan dan semua tim yang ada di panitia Maulid Akbar ini. Siapapun yang ada di situ, yang kemudian dia punya identitas panitia Al-Bahjah, tinggal kabarkan saja. Nanti teman-teman yang di kepanitiaan akan menghubungi kita. Jadi nanti ada core komunikasi yang akan disebar oleh teman-teman dan kita langsung mengarah ke titik yang diinformasikan. Karena kita tetapkan pos juga itu sudah dikaji dari pos 1 ke pos yang kedua itu berapa jaraknya, bagaimana jangkauannya, dan kita juga
antara pos 1 dan pos 2 itu ada pos tim tandu yang kita siapkan, yang sudah dilatih itu untuk tetap keliling melihat jamaah. Tapi tentunya pasti ada saja yang mungkin tidak terlewatkan mungkin. Nah, itu tinggal hubungi panitia saja. Nanti semua panitia ada akses untuk komunikasi dengan tim kesehatan. Baik, Kang Ridho, yang menarik lagi secara pribadi, secara personal, tindakan medis pertama, artinya saya nih kayaknya gak kuat, tapi saya harus lakukan apa ketika saya mengalami hal yang memang butuh penanganan medis untuk secara personalnya sendiri. Apa sih yang harus dilakukan? Apakah dibanyakin minum atau seperti apa ketika mengalami kendala-kendala medis? Kalau untuk secara personal, jamaah bisa, memang setiap case itu beda penanganannya, beda treatmentnya. Kalau misalnya memang ada dirasa mual, ada dirasa pusing, nah itu yang paling harus dilakukan adalah ambil posisi nyaman dulu. Misalnya lagi mengikuti acara tapi tiba-tiba pusing, segera ambil posisi nyaman, mungkin mundur ke tempat yang bisa bersandar, yang bisa melonjorkan kaki, bisa mengatur pernafasan. Setelah tenang, ini kalau bukan yang gawat darurat betul. Setelah tenang, kabarkan ke tim yang ada di sekitar. Atau misalnya kalau itu adalah trauma atau luka misalnya, ya pasti yang harus kita lakukan adalah menghentikan pendarahannya. Nah, jadi sembari kita menunggu tim kesehatan datang, ya kita hentikan pendarahannya dengan ditekan. Misalnya kalau ada kasa, ya pakai kasa sebenarnya kan yang harusnya. Tapi kalau nggak ada, pakai kain boleh. Itu ditekan supaya pendarahannya tidak terus menerus. Kalau darahnya mengalir terus, akhirnya nanti dehidrasi dan sebagainya. Jadi kalau untuk case-case seperti itu nanti dikondisikan untuk ambil posisi nyaman dulu, ambil posisi yang dia bisa menjangkau orang di sekitarnya, begitu. Baik, mungkin diantaranya tadi yang seperti diingatkan di awal, tenang ya. Tenang. Sebagaimana tim medis ketika menghadapi, tenangkan dulu. Tenangkan dulu, karena kalau udah panik itu kita nggak tahu mau ngapa-ngapain tuh. Jadi harus tenang dulu. Kalau sudah tenang, bisa kita, oh ini ada teman, oh ini ada ini. Tinggal berkabar saja, insya Allah kita juga akan terus patroli lah kalau bahasanya gitu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya kita kembali lagi. Ajakan apa untuk para relawan-relawan yang ingin terlibat di acara Maulid Akbar, khususnya di bagian kebersihan? Karena kebersihan ini juga ya kembali lagi mengingatkan kita, semakin kita bersih, maka itu menggambarkan kita ikut andil dan kita menjadi panitianya Maulid. Nah, ajakan apa yang ingin disampaikan? Kalau untuk ajakan dari kami untuk relawan, ayo mari bersama suksesan satu hati di Al-Bahjah ini dengan untuk belajar lebih seperti ini yang kami tanggap dari kebersihan itu, semakin kita sabar, semakin kita maju terus untuk bebersih ibaratnya ya, untuk bersih di Maulid Akbar itu insya Allah semakin berkah. Dan ajakannya kami jangan kecil hati untuk menjadi tim kebersihan, karena yang kami rasa-rasa jadi tukang bersih-bersih itu sangat rendah, enggak yang seperti itu. Jadi kami mengajak untuk ayo bareng-bareng relawan, begitu juga jamaah, untuk kita bareng-bareng semangat. Selain kita menjadi pendengar atau menjadi relawan, kita ayo ini kalau mungkin tahun ini kita bisa jadi pendengar atau jadi jamaah, alangkah baiknya di tahun selanjutnya kita ikut partisipasilah dengan kebersihan. Itu sangat saya senang banget. Baik, gitu. Masya Allah. Di antaranya juga jangan lupa dari rumah bawa plastik masing-masing ya. Boleh. Karena ketika pada saat jadi jamaah kemudian berada di tengah, sedangkan titik posnya atau titik kantongnya jauh, ketika kita bawa sendiri kan kita bisa ngambil sampah-sampah yang di sekitar ya. Jadi itu ajakan juga. Jadi bawa sampah
bawa kantong kresek untuk bisa mengambil sampah terdekat ataupun mengumpulkan sampah terdekat agar bisa nanti dimasukkan ke dalam kotak sampah yang sudah disediakan. Baik, kita kembali lagi ke keamanan. Dari keamanan kita juga selalu berusaha ataupun berikhtiar. Apa saja sih yang juga kembali setelah tadi para orang tua, para ibu-ibu yang membawa perhiasan. Kalau dari parkirnya sendiri, kemudian dari yang bapak-bapaknya sendiri, atau mungkin tidak ada sesuatu itu yang tidak ada peluang untuk adanya kejahatan, pasti adanya peluang dan adanya kejahatan. Apa sih yang perlu juga perhatian untuk para tamu yang akan datang itu menjadi perhatian bersama dan menjadi keamanan bersama? Baik, untuk jamaah sendiri kami himbau agar menghindari kerumunan dan juga untuk tidak berdesak-desakan karena di situ ada celah ya, ada celah untuk orang-orang yang kurang maksudnya kurang bertanggung jawab seperti itu. Dan diantaranya apa tipsnya supaya dari biasanya kan kalau bapak-bapak ini suka bawa tas-tas kecil, nah apa tipsnya yang diberikan? Mungkin tipsnya nanti untuk para jamaah apabila bawa tas itu untuk disimpan di depan badan, jangan ditaruh di belakang ataupun di samping, agar tetap terpantau oleh pemilik barang tersebut. Baik, kita kembali ke bagian kesehatan. Kalau dari kesehatan sendiri, biasanya langsung diberikan obat setelah itu, atau seperti apa sih biasanya ketika orang ini cukup sebenarnya dengan air putih saja, atau pasien ini ataupun jamaah ini cukup dikasih antibiotik saja, atau seperti apa sih case-by-case-nya itu yang sering terjadi ataupun yang sering dialami para jamaah ketika di acara Maulid Akbar ini? Kita sih untuk penanganan setiap case itu kita akan ada yang namanya observasi. Kita inikan dulu, apa keluhannya. Jadi kita anamnesa dulu lah kalau bahasa medisnya. Tentunya kalau misalnya keluhannya adalah dia belum makan, ya kita kasih makan gitu. Begitu juga kalau pemberian obat itu kita biasanya sesuai dengan hasil anamnesa kita. Kalau misalnya memang pusing sekali, nanti kan kita periksa tuh tensinya berapa, saturasinya, maksudnya oksigen dalam darahnya berapa. Nah itu kalau misalnya memang menunjukkan indikasi harus dikasih obat, kita kasih obat. Tapi kalau misalnya indikasinya cukup dengan istirahat, cukup dengan minum air putih, makan, ya itu yang akan kita lakukan. Jadi di tim kesehatan akan menyesuaikan dengan kebutuhan jamaah, biasanya gitu sih. Tapi dari tahun ke tahun hampir nggak banyak case yang berat-berat. Biasanya kecapean, biasanya datang dari luar kota, naik bus 2 hari misalnya. Jadi datangnya jam 3 subuh, acara mulai jam 7 gitu. Akhirnya pusing karena kecapean saja. Biasanya kita persilahkan untuk istirahat sampai enak, minum teh hangat manis, udah enak kan jalan lagi ke jamaah untuk bergabung mengikuti acara. Begitu sih biasanya. Baik, Masya Allah. Dan ini menarik lagi mengenai kesehatan. Kalau jam operasional keamanan tadi sudah dibagi 2 shift, di mana jamaah-jamaah yang datang dari seluruh Indonesia, bahkan itu H-2 sudah banyak yang datang. H-1 juga lebih banyak lagi yang datang dengan penginapan ataupun persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh para panitia. Nah, kalau dari divisi kesehatan sendiri itu jam mulai bisa kita minta penanganan medis itu dari H- berapa atau seperti apa? Kalau tim kesehatan ini mungkin begini ya, ada nggak ada acara pun kita tuh on call. Maksudnya kapan ada case kita harus jalan gitu. Apalagi untuk acara Maulid Akbar ini. Jadi memang kalau untuk yang pos yang kita sebar itu mungkin dari pagi ya, dari jam 6 pagi itu baru teman-teman menyebar ke pos-pos. Tapi untuk H-1, H-2, H-3 itu kita sudah standby di pos induk kita, yaitu di pos Kestren atau di AB Sehat. Itu siapapun yang datang, jamaah dari manapun, tinggal langsung saja datang ke AB Sehat. Itu kita standby di situ.
Mau datang jam 1 malam, tinggal berkabar apa keluhannya, nanti kita tangani. Begitu. Jadi untuk kesehatan tinggal berkabar saja, informasi ke kami akan standby untuk itu. Baik, Masya Allah. Yang terakhir, ajakan dengan secara medis dan secara bahasa kesehatan untuk para jamaah, pendengar, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV agar bisa berduyun-duyun, beramai-ramai hadir di acara Maulid Akbar. Silakan, Kang. Nah, untuk para jamaah, orang tua kami, saudara-saudara kami yang akan ikut di acara yang Masya Allah menyatukan hati kita di Maulid Akbar, kami dari tim kesehatan menghimbau agar para orang tua kami, para saudara-saudara kami untuk menjaga kesehatannya, terutama orang tua kami, saudara-saudara kami yang datang dari jauh, dari luar pulau atau dari luar negeri, Masya Allah, harus memperhatikan kesehatan. Dan saat sampai ke sini, kemudian sudah sampai di Cirebon, istirahatlah untuk mempersiapkan hati dan fisik kita, karena kalau hatinya sudah siap tapi fisiknya nggak siap, tidak juga bisa menikmati acara Maulid Akbar dengan baik, tidak bisa merasakan kehikmahan dari acara Maulid Akbar ini. Selanjutnya kami menghimbau juga, kembali kami mengingatkan untuk jangan lupa sarapan. Jangan lupa sarapan sebelum berangkat ke acara Maulid Akbar agar nanti bisa lebih khusyuk lah dalam mengikuti acara. Selanjutnya yang terakhir, kalau ada apa-apa segera berkabar ke tim kesehatan, bisa langsung ke pos, bisa berkabar dengan panitia yang ada terdekat lah dari para orang tua kami dan saudara-saudara kami yang mengikuti acara Maulid Akbar ini. Kami berharap semuanya sehat, amin, semuanya bisa menikmati acara ini dengan baik, dengan mendapatkan sejukan hati lah, karena acara ini adalah tempat kita mengumpulkan hati kita menuju cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Sutara dari keamanan, terima kasih Kang Heri dari kebersihan, dan juga terima kasih Kang Ridho dari kesehatan. Semoga semakin sukses acara Maulid Akbar di tahun ini. Sehat selalu dan salam untuk semua tim yang selalu terlibat dalam program kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Ku Network dimanapun berada, jangan cuma hanya menyaksikan, tapi berjuang dan berusahalah untuk menjadi bagian di acara Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Pastikan kita menjadi bagian di dalamnya, apakah menjadi jamaah, suatu keberkahan buat kita, ataukah kita menjadi relawan di dalamnya, atau kita menjadi yang terbaik di hadapan Allah, yaitu hadir sebagai jamaah, menjadi bagian dari relawan, ataupun infak terbaik Anda untuk bisa mensukseskan acara mulia Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW dan Silaturahim Akbar Satu Hati di Al-Bahjah. Ingat, di hari Ahad tanggal 7 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau hari Ahad 31 Agustus 2025 jam 7 pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kami tunggu kedatangan Anda dalam program mulia Satukan Hati bersama Nabi Muhammad SAW di Al-Bahjah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terbayang berdiri di bawah langit Mekkah, menatap Ka'bah dengan air mata haru? Itulah panggilan suci, dan inilah saatnya menjawab. Spesial di bulan Zulhijjah, Al-Bahjah Tour and Travel membuka program umroh penuh berkah. Daftarkan diri Anda sekarang dan dapatkan hadiah istimewa buku haji dan umroh karya Buya Yahya. Sebuah panduan dari ilmu untuk menyempurnakan niat dan menemani setiap langkah menuju Tanah Suci. Segera hubungi 0852 6111 2022. Ke Baitullah bersama Al-Bahjah, bernilai sedekah dan dakwah.
Cari pendidikan yang tak hanya mencerdaskan akal, namun juga menyejukkan hati. Di Al-Bahjah, ilmu dan akhlak berpadu membentuk generasi penerus bangsa yang unggul. Kini saatnya putra-putri Anda bergabung dalam penerimaan santri baru pendidikan formal Al-Bahjah tahun ajaran 1447-1448 Hijriah atau 2026-2027 Masehi. Kami menawarkan kurikulum terpadu dengan pendidikan formal berkualitas dan pendalaman ilmu agama sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nikmati lingkungan Islami yang kondusif, pembentukan karakter mulia, serta pembelajaran inovatif dari tenaga pengajar profesional dan fasilitas modern. Berikut pesan cinta Buya Yahya. Silakan Anda untuk bisa mendaftarkan putra-putri Anda ke kemenakan, anak saudara, anak kawan dan seterusnya. Kapan Anda beritahu pada orang lain lalu orang mendaftarkan anak tersebut, maka Anda mendapatkan pahala. Dan yang sudah mendaftar dan sudah bergabung, bersyukurlah kepada Allah. Karena apa? Anda di saat merindukan anak Anda untuk kebaikan urusan agamanya sekaligus urusan dunianya, maka itu adalah seruan iman di hati Anda. Dan Anda tidak memilih pesantren ini Al-Bahjah kecuali karena ada keimanan di dalam hati Anda. Maka bersyukurlah Anda. Segera daftarkan putra-putri Anda secara online di www.albahjah.org.id/PSB atau hubungi 081 318 223 521. Kami tunggu kehadiran Anda di Pondok Pesantren Al-Bahjah.